Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan kesehatan ya. Di hari ini, tepatnya di hari Kamis 16 Mei 2024, kembali saya hadir setelah sekian lama. Jadi selama bulan puasa, lebaran, aku nggak ngurusin YouTube aku. Udah lama nggak bikin video ya, walaupun nggak ada viewersnya. Oke lah, jadi nggak terasa sering berjalannya waktu guys. Berita silih berganti, kabar berita seperti itu ya. Apalagi saat ini nih masih menjadi trending topik bahwasanya kasus si Ria Ricis dan juga si Rian. Ya, jadi pada intinya kita bisa belajar ya dari kasus perceraian Ria Ricis dan Tengku Rian guys. Kita tahu bahwasanya YouTuber Ria Ricis resmi bercerai dari suaminya Tengku Rian. Nah, beberapa hari setelah putus sidang guys, media sosial diramaikan dengan dokumen pengadilan yang mengungkapkan fakta-fakta perceraian Ria Ricis dan Tengku Rian. Jadi memang ada beberapa poin dalam dokumen itu ya guys ya, yang memang mengungkapkan alasan cerai pasangan seleb tersebut. Nah, salah satu alasan paling krusial yaitu kurangnya komunikasi dalam pernikahan mereka. Tapi di sini aku nggak mau ngebahas tentang mereka gitu ya, tentang kasus perceraian mereka guys. Itu urusan mereka sih. Nggak usah ikut campur lah ya. Perlu digarisbawahi guys, pentingnya komunikasi dalam hubungan. Jadi memiliki yang namanya sebuah hubungan yang sehat ini adalah dambaan bagi semua pasangan ya. Jadi hubungan yang sehat ini biasanya ditandai dengan perasaan nyaman ya, kejujuran, rasa saling percaya serta saling support satu sama lain. Jadi untuk mewujudkan harapan tersebut guys, komunikasi dalam hubungan sangat diperlukan. Nah, jadi setiap pasangan memang membutuhkan komunikasi yang berkualitas karena hal ini menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan. Apalagi kamu yang memiliki pasangan posesif, cemburuan, ataupun curigaan. Nah, lantas apakah komunikasi bisa menjadi kunci langgengnya hubungan? Jadi sejumlah alasan betapa pentingnya komunikasi dalam hubungan. Nah, yang pertama, bisa mempererat rasa saling percaya. Dalam sebuah hubungan, keterbukaan tentunya menjadi satu hal penting guys. Karena jika antara pasangan tersebut tidak misalnya ngobrol ya, maka ini akan berpikiran kemana-mana, bahkan bisa memunculkan rasa curiga. Padahal rasa saling percaya menjadi salah satu kunci langgengnya hubungan. Yang kemudian yang kedua, untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi dalam sebuah hubungan, kesalahpahaman ini merupakan hal yang wajar. Namun jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, justru malah membuat bumerang gitu ya. Jadi pentingnya komunikasi dalam hubungan ini jangan kamu anggap sepele guys. Kenapa? Karena faktanya banyak sekali pasangan yang berakhir pisah karena salah paham. Nah, jadi kita bisa beri waktu untuk pasangan bercerita atau mengungkapkan setiap permasalahan yang sedang dihadapi guys. Nah, kemudian yang ketiga, memperkuat perasaan nyaman. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi yang berkualitas ini bisa membuat pasangan menjadi lebih nyaman. Misalnya saja dengan mungkin chatting panjang lebar atau ngobrol berjam-jam melalui telepon. Jika memang ada seseorang yang punya pacar nih misalnya gitu ya, tapi selalu merasa sendiri, berarti itu tandanya komunikasi yang dilakukan dengan pasangan yang sangatlah lemah, sehingga ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan ketika melakukan interaksi antara satu sama lain guys. Kemudian yang keempat, lebih memahami dan menjaga perasaan satu sama lain. Terkadang memang pasangan tidak mengerti bagaimana perasaan yang sedang kita alami. Nah, misalnya saat hari ini terasa buruk ya, terjadi masalah keluarga, tugas menumpuk, kerjaan yang membuat capek, dan kesehatan yang mungkin saat itu menurun guys. Nah, sebenarnya dalam hal ini yang dibutuhkan adalah cerita kepada pasangan dengan mencurahkan apa yang kita rasakan. Nah, maka dari itu yang kamu perlukan hanyalah komunikasi dalam hubungan. Sebab dengan komunikasi itu tadi yang tentunya terjaga, kamu dan pasangan bisa saling memahami sehingga bisa menjaga pasangan satu sama lain. Bikin dang.
Lanjut yang kelima, bisa mengenal pasangan lebih jauh. Nah, cara pendekatan yang paling baik ini adalah dengan komunikasi. Jadi dengan komunikasi kita bisa bertukar pikiran, mengenal lebih jauh, serta mengetahui berbagai hal yang pasangan sukai. Jangan sampai kamu salah bersikap hanya karena tidak tahu tentang pasangan kamu. Ya, kamu harus paham bagaimana cara pasanganmu merasa nyaman ketika berada di dekatmu gitu. Kemudian yang keenam, ini bisa meningkatkan keintiman ya. Jadi proses komunikasi dalam hubungan memang dapat meningkatkan ikatan emosional yang membuat hubungan menjadi lebih intim. Maka dari itu guys, sangat penting untuk mengekspresikan diri dengan nyaman dan juga lancar, serta meminta pendapat balasan dari pasangan agar percakapan bisa dilakukan dua arah. Jadi hubungan yang sehat tentu ini dimulai dari yang namanya komunikasi yang baik ya. Jadi alangkah baiknya jika komunikasi ditingkatkan untuk menjaga kelanggengan agar pasangan tidak pergi atau kabur gitu ya. Jadi yang paling gampang sekali kamu bisa memulai obrolan ya, ataupun percakapan yang ringan secara berkala, saling meminta kabar atau bahkan meminta pendapat. Kenapa? Karena dengan begitu lama-kelamaan pasangan juga akan terbuka sehingga ini dapat melahirkan komunikasi yang kuat. Itu dia ya. Jadi pada intinya sebuah hubungan itu harus dilandasi dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi itu penting banget ya, nggak hanya di pasangan, di komunitas, di keluarga, dimanapun kamu berada, komunikasi itu sangat penting. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku pamit, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.